Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat KDS 8 juga pemirsa Malang TV. Di hari ke-27 Ramadan 1442 Hijriah ini, saya bareng Ustadz Ridho Basuki di Menata Hati. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya tidak keliru baca, kita untuk hari ke-27 ini adalah hakikatnya semua itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Berarti saya cerdas ya Ustaz. Oh iya. Ngerti saurunge winara. Golongane dukun. Iya, memang Mas Dadang suka begitu kadang. Menduga tapi sering benar itu ya. Termasuk menduga-duga yang lain itu sering benar juga ya. Oke, kita mulai dengan topik yang sudah saya kemukakan tadi. Nanti penikmat KDS 8 dan pemirsa Malang TV, Ustadz Ridho akan menguraikan sejenak tentang itu tadi, topik yang pertama yang saya sebutkan tadi. Anda boleh bergabung ya. Anda pilih mau nyaman lewat WA boleh, SMS boleh, telepon juga oke. Monggo Ustadz, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat radio KDS 8, pemirsa Malang TV, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ternyata memang tidak pernah ditolak apa yang kita minta. Kemarin kita ingin, besok ketemu lagi, sekarang dipertemukan. Bahkan saya didampingi seorang pemuda yang gagah perkasa ya. Bebasan saya seperti kejugrukan ing wukir sari, kabenan seganten madu. Jadi bahagia sekali karena yang jelas saya merasa aman. Ada keamanan ya. Di bodyguard sing mantep ya. Kemudian juga beliau terlatih ya terkait dengan masih silsilahnya, ada silsilah Tentara Republik Indonesia zaman itu ya. Kalau sekarang TNI ya. Itu ada madhabnya yang ke sana. Ya, dulu sebutannya ABRI. Iya, ABRI ya. Ya, ABRI dan rakyat sejiwa, tulang punggung Indonesia waktu itu. Nah, kemudian setelah kita merasakan nyaman, tentram, kemudian kita pun harus pelan-pelan sekali, tapi pasti bahwa pada akhirnya kenyamanan kita, ada yang kita rasakan di sekitar kita, mungkin juga fasilitas-fasilitas, termasuk kita, istri kita, anak-anak kita, adalah hakikatnya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menginginkan, maka tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Tidak ada yang mampu menunda, yaitu kematian. Siapapun itu. Mungkin ada sebuah keluarga yang begitu sayang anaknya, tapi begitu Allah menginginkan, semuanya tidak ada yang bisa membelanya. Nah, ini berarti bahwa memang sebenarnya semua yang ada di bumi, langit dan bumi ini, serta isinya termasuk kita yang salah satu di antaranya, juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita rujuk di hari ke-27 berarti juz 27 ya. Anda bisa lebih spesial ke surat, insya Allah surat Al-Hadid. Al-Hadid mulai awal sampai sekitar 20 ayat lebih itu maknanya menjelaskan bahwa semua itu yang berkuasa adalah Allah. Termasuk ayat yang pertama, Subhanallah ima fis samawati wal ard wa huwal Azizul Hakim. Hakikatnya bahwa semua itu bertasbih kepada Allah karena Allah lah yang maha kuasa, maha segalanya, maha perkasa. Aziz itu perkasa. Kemudian Hakim, hakikatnya bijaksana. Nah, di ayat berikutnya, ayat kedua, ketiga dan seterusnya, hakikatnya menjelaskan juga yang terkait dengan semua ini milik Allah. Mulai disebutkan langitnya, buminya, isinya, kemudian manusianya, termasuk peristiwa-peristiwa yang ada pada diri manusia. Peristiwa-peristiwa yang kita hadapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita itu menyadari semuanya milik Allah, semuanya atas kehendak Allah,
sesungguhnya tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa berkeluh kesah. Kita hanyalah manusia, hambanya, yang juga punya tugas di dunia ini. Kita diberi tugas sebagai khalifah, tapi sekaligus kita juga diberi tugas sebagai hamba yang tentu wajib menyembah Allah. Nah, ketika apapun yang terjadi kita menyadari bahwa itu adalah prerogatif Gusti Allah, kenapa kita harus susah? Kenapa kita harus galau dan lain sebagainya? Nah, ini pentingnya, makanya dengan kaidah-kaidah ini pada akhirnya kita harus mampu menyelesaikan semua masalah-masalah hidup kita. Masalah itu sebenarnya tidak ada. Dia ada karena kita menganggap ada. Dia ada karena kita menganggap seolah-olah masalah itu bisa kita selesaikan. Jadi metesek Mas Dadang, kadang-kadang manusia itu begitu, aduh, saya lagi cari solusi nih, solusi. Seolah-olah kita mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Kalau malah enggak gitu, bukan solusi, bukan. Saya sedang cari solusi. Yo, solusi. Iya. Solusi. Ada tajwidnya. Solusi. Ya. Ada kol-kolannya juga. Nah, ini hakikatnya sia-sia sebenarnya. Betul. Ketika kita bersikeras bahkan mengumumkan, ojo ganggu aku rek, aku lagi cari solusi. Nah, ini menunjukkan bahwa kita belum memahami bahwa kenapa harus pusing-pusing. Ya kita serahkan saja yang membuat masalah, yang menciptakan masalah, yang mendatangkan masalah, yang mengizinkan adanya masalah. Walaupun itu kalau dirunut tetap muaranya mergo pokal gawene manusia. Nah, itu. Nah, ketika itu kita tetap mencari putar sampai pusing, nggak bisa tidur, tidak akan tercapai, tidak akan ketemu. Karena yang bisa menemukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberikan beberapa alternatif sebenarnya ketika kita menyerahkan pada Allah. Allah nggak mau gratis ya. Allah tidak pernah melatih manusianya, hambanya untuk meraih sesuatu dengan gratis, tidak ada. Islam tidak gratis. Sehingga ketika ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan, Allah juga selain menunjukkan dalam Al-Hadid tadi, Allah juga di Al-Baqarah 153 selalu saya sampaikan, ini resep universal ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi jadikan sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Artinya berarti ketika kita lewat jalurnya Gusti Allah, Allah sudah memberi jalan di sana, sabar, sholat. Dengan sabar dan sholat, maka sesungguhnya masalah-masalah kita akan terurai. Kenapa bisa terurai? Karena itu yang menguraikan juga Gusti Allah. Tapi kalau kita mencari solusi tidak akan ketemu. Jadi solusinya di sana akan dengan kita lebih meningkatkan sholat kita, meningkatkan kesabaran kita, maka nanti akan ketemu. Dan setelah ketemu, biasanya manusia lagi yang sombong. Iki nek gak aku gak kira iso nemokno. Ya aku iki. Ya untungnya awak iki terbiasa menyelesaikan masalah. Itulah manusia. Nah, kemudian ketika kita menyadari bahwa semua milik Allah, sesuatu yang hilang dari hadapan kita, kadang-kadang rezeki yang sudah di depan mata kari muluk itu juga akhirnya tidak kita dapatkan. Ya berarti arahnya bukan milik kita. Selesai. Akhirnya kita tetap dalam kondisi yang senang, yang bisa mengerjakan yang lain. Tapi begitu kita merasa seolah-olah itu nanti rezeki kita terus tidak jadi kita dapatkan, terus kita mikir terus, selama itu pula kita akan susah.
selama itu pula kita akan tersiksa. Ya. Jadi Islam terbiasa dengan rencanakan sesuatu dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu, ke depannya kita harus belajar lebih baik lagi. Tapi juga lakukan sesuatu. Harus berikhtiar, berusaha sekuat tenaga kita. Nah, pada akhirnya setelah itu bisa kita capai, maka kita tetap berserah diri kepada Allah dan memahami bahwa sesungguhnya itu hanyalah Allah yang berkehendak dan semua yang berkuasa, dan semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, begitu. Okay. Kalau bahasa Madura cukup tenang, cukup simpel Pak Ustaz. Yeah. Jadi begini, Pak tenang pada Allah. Oke, mon beda Allah mesti tenang. Tenang. Wong sampai manggon ning omahe wong gitu. Buminya Gusti Allah nih. Tanah Tuhan. Oke, kita kembali lagi nanti, break sejenak. Monggo Mas Yudi. Penikmat Malang TV dan juga penikmat Malang TV, penikmat KDS 8 dan juga pemirsa Malang TV. Kebalik-balik juga begitu. Kita masih bersama-sama di Menata Hati di Bulan Suci bareng Ustadz Ridho Basuki dan saya Dadang Truna. Saya mengawali untuk Ustadz tadi ada apa, kadang-kadang kita tidak menyadari Ustadz, bahwa mencari solusi itu tanpa melibatkan siapa pencipta kita. Nah itu karena apa Ustadz? Apakah karena rasa sombong kita sebagai manusia itu cerdas, dianugerahi, sehat, terus akhirnya sombong? Apakah ada unsur-unsur seperti itu? Yang jelas awalnya karena khilaf kita. Kita khilaf. Jadi pada akhirnya kita hanya lebih dihantui oleh logika dan logika. Sementara sebuah masalah, bahkan yang terkait dengan ilmu dan teknologi, tidak sedikit yang sifatnya di luar logika. Nah, ini pada akhirnya ketika manusia khilaf untuk menghadirkan Sang Pencipta, bahwa dia sebenarnya hanyalah ciptaan, maka durasi waktu yang akan dicapai juga akan tertunda. Tapi siapapun yang cerdas bahwa hakikatnya itu kita hanya sebagai pelaku, pemain dalam sandiwara yang ada di dunia ini, maka kita sebenarnya dalam kehidupan kita benar-benar tidak ada yang perlu ditakutkan. Sama seperti ketika Allah menjelaskan di beberapa ayat itu, para waliullah itu tidak ada yang punya rasa takut, kemudian mereka juga tidak pernah mengeluh. Ketika ditanyakan siapa itu, yang dimaksud wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Nah, kita kadang-kadang identitas kita jelas. Kalau kita membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu, kita merasa aku banget itu, karena saya itu beriman, seolah-olah begitu. Tapi kita lupa bahwa orang yang beriman itu tidak boleh takut akan masalah-masalah yang muncul, tidak perlu mengeluh, karena begitu ada persoalan, serahkan pada Allah, semuanya akan selesai. Itu. Jadi hakikatnya hidup di dunia itu kita harus bahagia. Di akhirat pun kita juga harus bahagia. Makanya setiap manusia pasti punya cita-cita, keinginan bisa bahagia, hidup yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kita lupa kadang-kadang bahwa inti dari kehidupan kita adalah sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah pemiliknya, beliau adalah penciptanya. Jadi ingin apapun ya semau Gusti Allah. Nah, ketika kita ikhlas dengan senang hati, saat ini saya berdampingan dengan Mas Dadang, saya senang. Besok mungkin berdampingan dengan siapa, saya juga senang.
Kalau belum senang, harus berusaha senang. Kita harus segera sadar, loh, ini yang mengizinkan Allah. Kenapa? Kalau sampai kita tidak senang, berarti kita tidak dekat dengan Allah. Kita tidak hormat dengan Allah. Nah, sampai-sampai Allah mengingatkan di beberapa waktu yang lalu terkait dengan permintaan sampai Allah itu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, tak kei, mesti tak kei. Bahkan di situ nek sampai gak njaluk berarti kon sombong, maka akan aku beri sanksi. Bahkan sampai seperti itu. Lah sudah disuruh minta, engko tak kei, njaluk syaratnya. Nah, ternyata kita kadang-kadang enggak minta dengan dalih kita khilaf, tidak bergantung pada Allah. Habis sholat pun kita langsung cabut ya, seolah-olah nggak punya kebutuhan apa-apa, nggak minta apa-apa. Nah, ini kadang-kadang yang kita sayangkan, sehingga ketika beberapa hal masalah terjadi pada lingkungan kehidupan kita, itu tidak segera selesai karena memang kita tidak menyerahkan ahlinya. Kemudian kita juga nggak minta. Ya sambat kepada sesama manusia, dong ngeluh masalahku gak jotul-jotul. Tapi memang tidak diselesaikan kapan judulnya. Nah, untuk itu kembali lagi tadi ketika Allah menginginkan kita minta, ya kita minta yang banyak. Bahkan ketika kita sering minta kepada Allah, Allah lebih suka dengan cara itu. Berarti kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Anda pemirsa Malang TV, penikmat radio KDS 8, apabila sampai detik ini masih ada yang merasa susah kalau terus mencari solusi, jangan diteruskan. Hentikan, ambil air wudhu, istighfar, kalau perlu salat taubat, minta kepada Allah. Terus syarat tadi termasuk sabar dan sholat, jalani. Kalau saya biasanya saya tambah bumbu masak. Bumbu masaknya yang tidak pernah ketinggalan adalah sodako. Jadi gong itu sodako. Dan tidak harus banyak, sesuai kemampuan kita. Sedikit Allah menerima, banyak juga akan lebih menerima. Kepada siapa? Yang membutuhkan. Diawali dari yang terdekat, nggak usah jauh-jauh. Mas Dadang pengen terkabul doanya, ngajak teman, misalnya saya, misalnya kalau di rumah putra-putranya, diajak ke warung atau kesukaannya biasanya tahu petis, beli tahu petis, itu sudah sedekah. Jangan membayangkan sedekah itu neng yayasan, terus neng masjid, terus harus bawa uang banyak. Tidak harus duit ya. Iya, sakcuil menjas itu bisa jadi sedekah. Nah, ketika ternyata itu adalah yang sangat disuka, kebesaran hatinya dengan rasa enak tadi akan menambah jumlah pahala yang kita dapatkan. Menyenangkan hati orang lain, ada manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk manusia lain. Baik, saya undang Anda sekarang. Boleh bergabung lewat telepon, boleh, udah tersedia ya. WA boleh, kemudian SMS juga boleh. Nah, itu ada telepon. Mungkin itu mau bergabung. Tapi ini ada udah. Sudah. Tapi ada yang lewat WA dulu ini. Ada Pak Nur Effendi di Pakis. Ya. Ini bertanya tentang Lailatul Qadar yang katanya identik dengan malam ganjil ya. Padahal malam ganjilnya tinggal satu, malam 29. Karena ini sudah 27. Boleh disebutkan Ustaz, ciri-cirinya kalau akan datang Lailatul Qadar itu ciri-cirinya apa? Iya. Ciri-ciri di alam misalnya. Di alam. Alamnya, kalau alam jelas cuacanya ideal. Ya gak mendung tapi ya gak panas, ya gak angin juga gak lebat. Iki kita ya termasuk ciri-ciri ya. Anginnya kecil sekali anginnya. Ini tadi. Terus relatif cerah ya.
kan tidak mendung ya. Tapi kan malam 28 Ustaz. Kan malam 28. Iya, mungkin berangkat mau kedatangan besok itu yang malam 29 ya. Oh iya. Tapi tidak boleh ya nanti mengkultuskan Mas Dadang. Wah bener iki lek Pak Dadang sing ngomong akeh jose. Winginane telung ngongko lah malah gak karu-karuan. Maksudnya 3 angka itu kebetulan beberapa bidikan itu benar semua gitu. Nah, kemudian selain cuacanya nyaman, gak sumuk atau gak ongkep, kita gak ongkep, tapi ya gak kademen. Nah hari ini kan isih kademen Mas Dadang. Berarti mungkin besok ya. Besok malam. Kemudian bagi manusianya ketika kita akan disamperin Lailatul Qadar, itu kita juga nyaman, senyaman-nyamannya. Kita tidak susah. Gak tahu hari ini saya kok merasa tenang, juga senang. Padahal nggak dapat apa-apa ya, tapi kok seneng yo. Perut itu biasanya suka selemet-selemet, sekarang nggak selemet-selemet. Berapa menit sekali kadang saya selalu pengen kencing misalnya. Hari ini kok tidak. Nah, kenyamanan itu salah satu di antaranya. Kemudian masalah ganjilnya ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat sepanjang hari mulai awal Ramadan perlu kita jadi jaga gawang ya. Ada pula yang berpendapat percuma ojo setiap hari iku ganjil tok tekone Lailatul Qadar itu. Sing penting saling menghormati nggih. Kalau ada perbedaan pendapat, saling menghormati, gak usah kere-keren. Apa mulai maratua mbek mantu, gak podo maratuane seneng sing ganjil, mantune seneng ganep. Ngono iku sampai gak takon-takonan. Ya, itu yang tidak boleh. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah, kita harus segera merujuk tasamuh dan saling tidak mencela, itu yang paling penting. Karena kadang-kadang bisa jadi kita dengan istri kita ada beda pendapat. Beda pendapat itu tidak apa-apa. Rahmatan lil alamin hakikatnya juga sebuah keberkahan ketika kita berbeda pendapat tapi saling menghormati. Kemudian ada pula yang tidak dari awal Pak Ustadz. Sing bener iku yo 10 hari terakhir, ada yang berpendapat begitu pula. Boleh berpendapat, itu pasti semua punya dasar, punya pengalaman, minimal hadis Nabi. Kemudian ada pula yang mulai 10 hari yang kedua, boleh ya. Nah, kalau Pak Ustadz, nah aku jaga gawang bendino mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Jadi yo ibaratnya kita apa itu standby monitor mulai 1 Ramadan. Karena juga kan tidak bisa memastikan kita sebagai manusia. Iya, manusia tidak pernah diberitahu. Itu rahasia Allah. Terus ada lagi, ini sambungannya dengan malam Lailatul Qadar. Apakah setiap malam Lailatul Qadar itu kita ngapain, itu yang akan mendapat Abah Ustadz? Misalnya kita membaca Al-Quran ya, nanti pahalanya itu sama dengan 83 tahun 1000 bulan membaca Al-Quran itu. Ya, hakikatnya kembali ke materi awal bahwa itu prerogatif Gusti Allah. Sehingga Lailatul Qadar pun diberikan kepada siapa, dengan durasi seberapa lama. Kalau dari ayat-ayatnya kan sekitar 1000 bulan, lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun sekian bulan ya. Nah, kemudian juga ada tuntunan dan tatanan. Kalau ingin meraih Lailatul Qadar harus sabar, harus sholat, harus baca Al-Quran, harus iktikaf, harus ini dan itu. Makanya banyak sekali beberapa hal yang dilakukan
di masjid juga bahkan ada yang masih punya pemikiran kalau nggak di masjid yang agung di satu kota itu tidak pas ya. Jadi kalau di Malang misalnya saya harus di Masjid Jami karena nanti Lailatul Qadarnya datang di sana. Aku semayanan mbak arek gitu. Loh kok arek? Lailatul Qadar bukan arek. Bukan wanita cantik yang namanya di dadanya ada. Itu nama itu. Yeah. Arek-arek kadang ngirimi, saya sudah dapat Lailatul Qadar Ustaz, digambari arek kote-kote. Sinam-sinam. Nestuk. Saya kalau pulang kerja lewat Masjid Jami pas malam ganjil Ustaz ya. Yeah. Itu ditutup. Jadi arah saya ke Kepanjen itu ditutup. Dialihkan. Dan itu untuk parkir mobil-mobil yang nggak ada yang jelek ya Ustaz. Dan alhamdulillah mereka menyadari, dan yang menyadari itu juga kalangan yang berbagai kalangan. Iya. Yang kasihan itu kalau yang datang cuma sepeda pancal tok. Sepeda pancal tok, iya, kemudian sedikit. Iya. Ini berarti kan ini terbukti bahwa mereka sudah merasakan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Qur'an, mereka lakukan dan akhirnya mereka sukses dalam kehidupannya. Okay. Jadi tidak bisa kita langsung kategorikan kalau membaca surat Al-Qadar pasti dapat, ini tidak. Tetap kita sifatnya hanya memberikan rambu-rambu untuk bersama-sama mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala lewat puasa kita, lewat Al-Qur'an bacaan kita, kemudian juga lewat sholat-sholat sunnah kita, terutama sholat wajib apalagi, kemudian sedekah kita, kesabaran kita, bagaimana kita menahan amarah, bagaimana kita mampu memaafkan manusia yang lain itu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari hamba Allah. Kalau dinikahi orang beda agama itu bagaimana? Atau secara istilah lain dengan perumpamaan lain, pengen dijelaskan tentang orang mu'alaf itu loh. Mu'alaf karena perkawinan, mu'alaf karena mengerti, hidayah. Ini hidayah juga istilahnya juga. Monggo Ustaz. Ya, yang jelas ketika dinikahi orang yang tidak seagama itu dalam Islam tidak boleh. Tidak boleh. Ya? Nggak boleh. Jadi nanti seolah-olah karena tidak sah, tidak seperti tidak menikah. Baik cewek ataupun cowok ya. Iya. Kalau saya menikahi cewek yang beda agama atau sama cewek, kan harus sama-sama seiman ya. Tapi ketika belum seiman, kemudian punya rencana menikah, kemudian juga ada salah satu yang mu'alaf, ya silahkan. Berarti ketika melangsungkan akad nikah itu sudah seiman, tidak ada masalah. Dengan tendensi apapun dalam Al-Quran tidak dijelaskan mu'alafnya harus benar-benar karena Allah, tidak disebutkan seperti itu. Hanya kalau sudah mu'alaf boleh. Sehingga Allah sangat longgar sekali. Apapun loh. Iku mu'alafnya ya pengen ngenek arek iku. Nah, tapi ketika itu nanti berlangsung, pasti Allah kan tidak diam saja. Nah, Allah akan mengelola hati mereka ketika memang benar-benar sama-sama berkeinginan yang arahnya kebaikan itu. Jadi kalau dinikahi yang bukan seagama, saya anjurkan carilah yang seagama, kecuali dia mau mu'alaf ya. Wakeh. Jadi yang seagama itu akeh. Agama apapun ya Anda yang seagama itu masih banyak. Jadi gaduan atau jodoh itu Allah menjamin, jangan khawatir. Waduh mumpung iki di-share yang lain banyak. Kalau yang nge-share itu lain agama itu cari yang seagama, banyak yang ngantri nanti, jangan khawatir. Aku rada gak penai perasaanku. Iya, rada modelnya nyemoni. Bocarna nek kenean ya wis kono. Tapi kalau saya kan waktu sekolah itu di daerah yang mayoritas bukan Islam. Iya. Jadi pernikahan beda agama itu saya sering melihat Ustaz. Biasa. Iya, biasa. Cuman yang saya tanyakan memperkuat dari hamba Allah tadi. Iya.
dia mau menikahi teman saya cewek ini Islam, dia non Islam, pokoknya. ya. Dia mau menikahi teman saya ini, kemudian menjadi mualaf Ya. sampai sunat segala. Wong sunat kalau sudah tua begitu Ustaz ya, saya tahu. Iya. Pendaranya lebih banyak. Iya. Pendaranya lebih sampai sunat segala. Tetapi begitu pulang ke sana, Iya. ke daerahnya itu, dia balik Ustaz. Iya, balik. Ini bagaimana Ustaz? Ya. Ya, kalau secara hukum tata negara mungkin tetap bisa berjalan, karena di Indonesia dengan berubahnya tidak seiman itu bukan sebuah pelanggaran. Tapi bahwa ketika melihat ayat-ayat suci Al-Quran sudah menipu, kan berjanji ya, mu'alaf itu mesti berjanji baca 2 kalimat syahadat, bersaksi, terus balik meneh, berarti kan bohong ya saksinya, bisa kategorinya mempermainkan Gusti Allah. Nah. Akhirnya kan jadi murtad kalau memang itu. Nah, murtad itu sanksinya juga cukup berat. Nah itu ceweknya harus bersikap bagaimana Ustaz kalau seperti itu? Iya, untuk cewek itu bisa dipertimbangkan kalau memang dengan seperti itu masih memberatkan, risiko juga. Artinya konsekuensi ditanggung penumpang. Jadi berarti panjenengan mengabdi kepada orang yang mempermainkan Tuhan, Gusti Allah itu. Kalau tapi terus pun kalau tidak berdaya ini, makanya itu berarti harus tetap ikut, monggo. Tapi yang jelas Allah lagi murka, lagi marah. Kemudian kalau punya kekuatan ya harus nek belani Gusti Allah loh. Sampean kok mempermainkan Gusti Allah kok biyen sahadat saiki begitu lagi. Pokoknya nek gak gelem mending kita pisahan. Jadi lakum dinukum waliyatin. Kon melaku rono aku tak melaku rene golek brontong-brontong. Ya. Tapi saya kadang suudon Ustaz. Iya. Si cewek ini ngikut aja, suaminya bondal-bandil gitu, ngikut aja karena pertama dia ada anak sudah. Iya, sudah anak. Iya, Untuk alasan pertimbangannya, biasanya. ya. Yang kedua, matre. Matre ya. Matre saya udah tercukupi dari segi material gini, ya udah. Lakum dinukum waliyatin. Ucapannya setelah itu. Iya. Kita break dulu tapi Ustaz, Iya. jangan dijawab ya. Ya. Penikmat KDS 8 juga pemirsa Malang TV, kita udah di penghujung ya, kira-kira waktu kita tinggal sekitar 7-8 menitan lah. Nah, tadi saya masih membahas tentang Pak Ustadz tentang mu'alaf tadi ya. Iya. Dia bilang lakum dinukum waliyadin, si cewek ini sesudah tercukupi secara materi. Tadi nggak mau melepas gitu loh, Iya. kasarnya kekenaan. Ustadz. Iya. Nah itu padahal sudah sama-sama ngerti kan kalau kita Iya. bicara Islam. Nah ini menyikapi hal Berarti ini tetap bagaimana? berlanjut ya. Tetap berlanjut. Tidak ada perceraian ya. Tidak ada. Teman saya sendiri aku juga pernah tahu di waktu di sekolah dulu. Iya. Jadi ketika itu berlanjut sementara identitas sudah berubah, maka yang terjadi berarti ada interaksi tanpa adanya prasyarat yang ditaati, yaitu terkait dengan seiman, ya. Sehingga yang berlaku juga pasti hukum yang terkait kalau ada interaksi antara wanita dengan laki-laki tanpa, karena kalau sudah tidak seiman, sudah tanpa ada ikatan pernikahan, berarti diharamkan. Oh, Berarti bisa lebih jahat lagi, bisa mengarah ke perzinahan. Makanya kaidah ini harus benar-benar dijelaskan. Jadi kalau memang itu tidak bisa menyatu, nah, saya kurang paham ketika ada yang berpendapat yang penting rukun. Sing kono ya ning gereja, sing kene ning masjid. Terus yang penting gak tukaran, ya padha saling menghormati. Itu yang saya tidak bisa menjelaskan. Yang saya tahu ketika
ikatan pernikahan itu harus seiman, jadi sama-sama muslim. Kemudian ketika hal-hal yang terkait dengan material tadi, memang kadang-kadang seorang wanita ketika menghadapi perpisahan itu kadang berpikir kalau anak-anaknya lebih dari satu ya, nanti bagaimananya, ini kan tidak ada mantan anak ya. Jadi ketika perpisahan, seorang suami harus tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena itu kewajiban laki-laki, kewajiban kepala keluarga saat itu. Jadi tidak ada ketika sudah berpisah terus anaknya tidak dipikirkan terkait dengan masa depannya, itu tetap jadi tanggung jawabnya. Itu yang perlu dipahami. Kalau tidak memberikan berarti melanggar. Kalau melanggar ada hukuman gitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Moksen Alatas di Tegalwaru. Tulisannya Moksen. Moksen Alatas di Tegalwaru ya. Nah, karena mungkin dengan ada yang mundur. Mau tanya, sebenarnya beli baju baru saat hari raya itu penting apa tidak secara Islam? Iya, secara Islam tidak penting. Tidak penting. Yang penting adalah melaksanakan sholat sunnah, sholat hari raya Idul Fitri, ya. Karena walaupun sunnah itu sifatnya sunnah muakkad, kemudian juga setahun sekali, ya. Ada yang bergabung. Ya, monggo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking sinten Pak? Dari siapa Pak? Oh, dari Batu. Oh iya, mau bertanya ke Pak Ustadz langsung? Kok anu ya? Ya. Anu. Nggih, monggo. Apa sing ditakono? Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, monggo. Ustaz mau tanya, pasang senengane. foto bergambar atau keluarga itu hukumnya apa? Boleh atau tidak sih Ustaz? Itu saja. Mau mertua, Nabi kalau mau saya itu kok gak manggil Allah, kok la ilaha illallah, katanya la ilaha illallah itu bisa masuk surga, tapi kan Nabi kok tidak, kok panggil ya umati, ya sholati, dosa Anisa kok gitu. Iya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge sapa mek dari Batu ngono. Terkait dengan Kanjeng Nabi juga menyebut asma Allah. Jadi dia menyebut asma Allah itu di awal-awal sebelum meninggalkan atau menghembuskan nafas terakhir. Nah, kemudian ketika setelah dia menyebutkan semua itu, di belakangnya juga dia tetap berat dengan umatnya, berat dengan sholat umatnya, berat dengan anak-anaknya. Ini hakikatnya setelah dia berserah diri kepada Allah, dia juga mohon Allah memikirkan umatnya, umat Kanjeng Nabi itu. Jadi lebih dari sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, karena itu sudah diucapkan di awal, hanya teks disampaikan oleh para alim kadang-kadang hanya menceritakan, bayangkan Nabi itu betapa kasih sayangnya pada kita, sampai mau meninggal saja disebut umatku, umatku, umatku. Bukan berarti dia tidak menyebut asma Allah. Itu adalah bagian dari yang disebut oleh Kanjeng Nabi. Sehingga Nabi juga tetap mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah yang terkait dengan berserah diri, karena Nabi jelas sekali dia tahu malaikat maut telah datang. Kemudian bagaimana sakitnya ruhnya meninggalkan fisiknya, itu juga merasakan. Sehingga sampai-sampai Kanjeng Nabi minta biar aku saja yang menanggung sakit ini. Kalau bisa dia memohon kepada Allah agar rasa sakit ini dibebankan ke beliau, kemudian untuk umatnya tidak merasakan sakit. Dan yang kita lihat apa? Orang menghembuskan nafas terakhir yang sekarang ini cenderung tidak terlalu sakit kalau yang rata-rata kita lihat.
Walaupun juga ada satu dua ketika menjelang meninggal ada yang sampai loncat-loncat itu, kejet dan lain sebagainya. Itu macam-macam dan kita tidak perlu berhibah soal itu ya. Itu kemudian memasang foto tidak ada masalah, ada beberapa pendapat tapi ada yang berpendapat itu tidak boleh. Ngapain masang foto-foto atau memasang patung-patung dan sebagainya. Ada beberapa pendapat, ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat tidak boleh. Nah, jenengan bisa merujuk ke gurunya masing-masing. Setelah itu tetap saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Ya, jadi itu yang perlu. Tidak boleh eker-ekeran, tidak boleh saling mengolok. Bisa jadi yang diolok lebih baik daripada yang mengolok. Kemarin kita bahas itu. Itu saya kira mudah-mudahan kita semua menyadari closing. Simpulannya adalah apapun urusan kita harus segera wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegera kepada ampunan Tuhan kita, Gusti Allah. Setelah itu bersegera, kemudian kita menyadari pula bahwa semua yang ada di sekitar kita atas izin Allah, sehingga ketika itu terjadi kita ikhlas dengan senang hati. Rezekiku sakmene ya tak terima dengan ikhlas. THR oleh sakmene ya alhamdulillah. Kemudian juga hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya, kita sehat itu kita harus senang. Ketika kita masih susah berarti kita lupa sehat kita lupa nafsu makan kita masih ada. Yang itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita susah, ketika kita mengeluh, maka sesungguhnya itu bisa melupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan penikmat radio KDS 8, pemirsa Malang TV, kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang sangat memahami bahwa hakikatnya semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu. Terima kasih Ustadz atas kedatangannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok, tapi dengan dia bukan dengan saya. Oh iya. Assalamualaikum. Lebih baik begitu, Gus.